Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yudi di channel YouTube Gibahin Bola, teman-teman. Kisruh ya, pemanggilan pemain timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga oleh Sinteyong ini semakin membuat netizen itu bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dan kenapa bisa tidak dipanggil, dan apakah ada keterbukaan hati dari Sinteyong untuk bisa memanggil pemain, karena pemain kita ya, skuad pemain kita lagi sedang kritis teman-teman. Maksudnya kritis ini banyak pemain yang cedera ya sebelum pertandingan melawan Arab Saudi ini ya. Jadi pemilihan pemain itu harus pas dan harus benar, karena yang kita lawan ini adalah lawan yang bukan sekedar hanya lawan biasa, tetapi ini adalah langganan Piala Dunia teman-teman, Arab Saudi dan juga Australia ya. Dan kita juga ingin Indonesia tuh bisa berjaya ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Makanya banyak yang pesimis dan banyak yang reaksi pecinta sepak bola Indonesia yang bertanya-tanya ya, apakah pemanggilan ini sudah sesuai, apakah pemanggilan ini sudah layak dipanggil ya. Tapi itu semua kan tergantung dari pelatih kita ya, Sinteyong sendiri, karena dialah yang bertanggung jawab atas pemanggilan pemain tersebut untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Menurut pelatih kita Sinteyong ini bagus dan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Sinteyong ya, itulah menjadi tanggung jawab dari Sinteyong dan menjadi suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Nah, isu yang paling bisa dibilang bikin reaksi netizen tuh bertanya-tanya, yaitu adalah masalah Ekan Bagot teman-teman. Kenapa Ekan Bagot ini ya? Apakah masalah Ekan Bagot dengan Sinteyong tidak selesai sampai sekarang ya? Karena terakhir ya, mungkin Sinteyong geram dengan sikap dari Ekan Bagot dan attitude Ekan Bagot, karena sewaktu kita butuh Ekan Bagot ya di timnas Indonesia waktu melawan Guinea untuk penentuan lolos ke Olimpiade ya, Ekan Bagot dipanggil tidak datang ya, dan tidak ada respon dari Ekan Bagot, sehingga mungkin Sinteyong geram ya kepada Ekan Bagot ini ya, karena pertandingan tersebut adalah pertandingan sangat penting bagi timnas Indonesia agar bisa lolos ke Olimpiade. Alhasil kita kalah 0-1 dari Guinea ya. Nah, mulai dari saat itu ya sampai sekarang Ekan Bagot tidak pernah dipanggil oleh Sinteyong sendiri. Yang kita ketahui Ekan Bagot itu ya bergabung di timnas Indonesia itu ya pada masa era pemimpinan dari Iwan Bule ya. Pertandingan pertama dia tuh melawan Makedonia Utara ya teman-teman, di 2001 ya. Dan pemanggilan pertamanya Ekan Bagot itu di tanggal 11 Oktober tahun 2020 ya. Dan dia di senior itu baru masuk bulan Mei 2021 ya, karena terhalang oleh COVID-19 teman-teman. Pada tanggal 16 November 2021 ya, Ekan Bagot melakukan debutnya melawan Afghanistan pada pertandingan persahabatan ya, karena waktu itu ya bek kita masih dipegang oleh Bonevo ya, dan pelatihnya sudah Sinteyong sendiri teman-teman. Dan terus Ekan Bagot dipasang dan juga menjadi andalan dari timnas Indonesia sendiri ya. Dan yang menjadi suatu penghargaan bagi Ekan Bagot yaitu sewaktu kualifikasi Piala Asia ya kemarin, waktu melawan Kuwait, Yordania dan juga Nepal ya. Itulah yang menjadi titik balik dari Ekan Bagot ya,
sehingga dipercaya oleh Sinteyong selalu dipanggil ya, selalu menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Yang kita ketahui lawan Kuwait kita menang 2-1 ya, lewat gol titik putih dari Makrok dan juga Rahmat Irianto ya, dan kita kalah 0-1 dari Yordania dan kita menang telak, menang besar 7-0, dan di situ Elkan Bagot mencetak 1 gol ya. Nah, kemudian berlanjut lagi ya karir dari internasional Elkan Bagot, yaitu melawan di pertandingan Piala AFF 2022 yang sangat bisa dibilang banyak kontroversi pertandingan tersebut ya. Waktu melawan Malaysia ya, Elkan Bagot mencetak 1 gol ya melalui sundulan dari sepak pojok ya. Permainan Elkan Bagot semakin dipercaya oleh Sinteyong dan juga semakin meningkat ya, semakin performanya semakin bagus ya. Dan awalnya Elkan Bagot ini mempunyai nasionalisme yang tinggi ya, walaupun Elkan Bagot ini ya mempunyai 3 kewarganegaraan, yaitu Thailand, Inggris, dan juga Indonesia. Tapi dia lebih memilih Indonesia sebagai pelabuhannya untuk berlaga di karir internasionalnya dia. Maka itu sewaktu Piala AFF 2022 ya, Elkan Bagot selalu menjadi pemain utama dan tidak tergantikan di skuad timnas Indonesia senior, teman-teman. Nah, kemudian berlanjut lagi ya, dalam pertandingan persahabatan dan U23 ya, Elkan Bagot selalu dipanggil oleh Sinteyong ya, untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, teman-teman ya. Dan sesekali Sinteyong merubah posisi dari Elkan Bagot menjadi striker ya, karena dengan postur dia yang cukup tinggi ya, 192 ya, itu memungkinkan dia untuk beralih posisi menjadi striker jika dibutuhkan ya. Maka dari itu Sinteyong pernah memberikan kesempatan dia untuk menjadi striker ya. Kan Sinteyong ini merupakan pelatih yang mempunyai strategi yang bagus ya, dan bisa meracik pemain di luar posisinya mereka. Jadi inilah yang menjadi ketertarikan dari Sinteyong sendiri, karena mempunyai kelebihan dari postur badan ya Sinteyong, dan juga berkarir di divisi Championship Inggris ya. Maka dari itu Sinteyong selalu mempercayakan Elkan Bagot. Tetapi ya, hal ini terbalik dengan yang sekarang, teman-teman. Elkan Bagot sudah tidak dipanggil lagi oleh Sinteyong ya di timnas senior, karena permasalahan yang pertama itu di Guinea, yang waktu melawan Guinea, teman-teman, yang kita akan lolos pertandingan ya, hidup mati kita lolos ke Olimpiade Paris ya. Tapi Elkan Bagot tidak ada respon, sehingga mungkin menaruh kekecewaan kepada Sinteyong sendiri, teman-teman. Jadi sampai sekarang isu antara Elkan Bagot dan Sinteyong tetap berlanjut, teman-teman. Apalagi dengan nanti ada penambahan pemain ya, Wahyu Prasetyo mungkin, atau Ferrari ya, yang dipanggil oleh Sinteyong, itu memberikan sinyal bahwa Elkan Bagot tidak masuk skuad timnas Indonesia lagi dan tidak dipanggil oleh Sinteyong, teman-teman. Ya, mau sampai kapan kita melihat ya Elkan Bagot tidak masuk skuad dari Sinteyong? Apakah Sinteyong ada terbuka hatinya untuk memanggil Elkan Bagot walaupun permasalahan mereka belum selesai? Karena ini adalah misi untuk membawa ya bangsa Indonesia kita berjaya dan berbicara banyak di kancah internasional, terutama sepak bola, teman-teman ya. Untuk sekarang kemungkinan besar Sinteyong masih menutup ya pemanggilan kepada Elkan Bagot. Tetapi nanti kemungkinan nanti setelah matchday kedua ya, mungkin matchday ketiga melawan Bahrain dan melawan Cina, apakah Sinteyong akan memanggil Elkan Bagot kembali dan masalahnya sudah selesai yang clear ya, sehingga Elkan Bagot bisa kembali lagi ke timnas Indonesia. Dan itu mungkin merupakan suatu pesawar juga bagi Elkan Bagot, karena tidak main-main dengan apa yang telah dilakukan oleh Sinteyong. Sinteyong kalau sudah tidak suka ya sudah, mau pemain bagus pun
dia tetap akan mencoret dan tidak akan memanggil. Itulah ketegasan dari Sinteyong sendiri, ya teman-teman ya. Dan kemudian polemik yang kedua yaitu adalah masalah Cyrus Margono, teman-teman. Cyrus Margono ini pemain muda ya, posisi sebagai kiper ya, yang berkarir awalnya berkarir di Panathinaikos ya, usia 19 tahun ya. Dan hingga saat ini ya tidak pernah sama sekali ada pemanggilan ke timnas Indonesia baik kelompok umur maupun di senior ya. Padahal Cyrus Margono sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain di timnas Indonesia, teman-teman, baik kelompok umur maupun di senior. Tapi sampai sekarang tidak ada pemanggilan dan tidak ada respon dari pelatih ataupun dari PSSI untuk memanggil Cyrus Margono ini. Karena Cyrus Margono ini menjadi warga negara Indonesia itu bukan rekomendasi dari Sinteyong ya. Karena Cyrus Margono ini merupakan mungkin nasionalismenya tinggi, dia ingin membela tim dan ingin membantu timnas Indonesia untuk berlaga di kancah-kancah internasional ya. Jadi naluri hatinya dari Cyrus Margono ini yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi bukan dari rekomendasi dari Sinteyong. Maka dari itu Sinteyong kemungkinan besar belum bisa memanggil dari Cyrus Margono ini, karena yang dipanggil dari Cyrus Margono ini dipanggil oleh Sinteyong ini adalah yang direkomendasikan oleh pelatih kita Sinteyong, teman-teman. Makanya dari itu sampai sekarang Sinteyong belum memanggil, baik dari Sinteyong maupun dari Indra Safri pun belum bisa memanggil Cyrus Margono, karena Cyrus Margono ini mempunyai postur yang cukup tinggi ya, dan berlaga di klub Yunani Panathinaikos yang merupakan liga utamanya Yunani ya. Tapi banyak yang bertanya-tanya juga kenapa tidak dicoba dan kenapa tidak diberi kesempatan oleh Cyrus Margono ini untuk tampil di timnas Indonesia ya, karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan berhak untuk mencoba ya peruntungan di timnas Indonesia. Tapi sampai sekarang pun baik di kelompok umur maupun di senior belum ada pemanggilan, mungkin belum tertarik dengan Cyrus Margono ini. Dan kabarnya juga sih Cyrus Margono ini sudah menghapus Instagramnya pribadinya ya, dan dia sekarang menjadi pemain yang free transfer, tidak ada klub. Nah inilah yang menjadi mungkin tekanan bagi Cyrus Margono ya, sejak awal pertama kali dia dinaturalisasi, tapi hingga sekarang tidak sama sekali ada pemanggilan untuk dirinya ke timnas Indonesia. Maka dari itu mungkin sangat ujian berat bagi Cyrus Margono ini ya. Dia tidak ada klub sekarang dan juga belum pernah dipanggil oleh timnas Indonesia baik di kelompok umur maupun di senior, sehingga dia menghapus Instagramnya dia ya. Ya mungkin ini mungkin suatu bisa menjadi suatu masukan tersendiri, karena bisa untuk dipanggil Cyrus Margono ini, karena percuma dia dinaturalisasi tapi tidak dicoba ya untuk merasakan bergabung dengan timnas Indonesia ya, baik kelompok umur maupun di senior. Karena Cyrus Margono ini masih muda, teman-teman. Jangan membuat mental dia tuh drop karena hal seperti ini ya, karena dia mempunyai nasionalisme yang tinggi tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa rekomendasi siapapun. Inisiatif sendiri dia untuk membela timnas Indonesia ya, karena dia tahu Indonesia sekarang sedang bangkit ya dari keterpurukan dan sudah mulai ya bisa bersaing di benua Asia, teman-teman. Maka dari itu Cyrus Margono di awal pertama kali dia dinaturalisasi, dia kepingin membantu timnas Indonesia ya berjalan lebih jauh lagi di kancah internasional. Tapi hasil sampai sekarang tidak ada pemanggilan dari timnas Indonesia sendiri ya. Mungkin ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan ya.
pemain muda ini sebenarnya pemain muda berbakat, apalagi dia berkarir di luar negeri ya. Kita tidak tahu kemampuan dia, kita tidak tahu ya, visi dia dan misi dia dalam bermain ya, karena dia belum pernah dicoba sekalipun. Mungkin kalau sudah dicoba, kita bisa lihat kemampuan dia ya, performa dia dan misi dia, nanti ketahuan ya sampai di mana ya kemampuan dia di sepak bola, terutama membela tim. Apakah cocok ya dengan apa yang diterapkan oleh pelatih-pelatih tim Indonesia, baik dari Indra Safri maupun dari Sinteyong sendiri ya. Itulah yang menjadi polemik ya, pemanggilan dan juga naturalisasi dari Elkan Bagot dan juga Charles Magono. Nah, itu dan itu juga menjadi pertaruhan nama besarnya Elkan Bagot ya, dan juga Charles Magono, karena dia membela tim Indonesia ya. Berarti jiwa nasionalismenya pemain tersebut pasti untuk Indonesia, pasti. Tetapi kalau jiwa nasionalismenya hanya setengah-setengah, ya itu mungkin bisa diperhitungkan dan bisa dibahas kembali oleh manajemen ya, karena Erick Thohir sudah mengatakan bahwa terbuka untuk umum ya, siapapun ya pemain naturalisasi kita yang ada di luar, tetapi harus berjiwa nasionalisme, bukan bayaran atau bukan hanya sekedar bisa dibilang ajakan semata ya, tapi benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme tinggi dan ingin membantu tim Indonesia ya, sepak bola Indonesia bisa berprestasi ya di kancah internasional. Itulah yang diinginkan oleh Erick Thohir ya sebagai ketua umum PSSI. Nah, kita tunggu saja teman-teman ya, apakah kisru dari Elkan Bagot dan juga Charles Magono ini cepat berakhir atau selesai, atau mungkin masih berlanjut ya. Semoga ini cepat selesai, karena kita membutuhkan dua pemain ini ya, karena dua pemain ini pasti mempunyai grade A, walaupun yang satu tidak direkomendasikan, tetapi di balik itu semua pasti ada kelebihan dari pemain ini tersebut teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang timnas Indonesia, terutama persepak bola di Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, dengan saya Yudi, salam olahraga.